Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Banten Podcast. 16 Oktober lalu kita sudah disuguhkan oleh debat Pilgub Provinsi Banten, di mana dua pasangan calon, Pak Andra Soni dan Pak Dimyati berpasangannya, kemudian Bu Airin sama Pak Ade sudah tampil memaparkan program kerja dan visi misinya. Nah, kali ini saya sudah bersama salah satu kepala bagian tata usaha di SMK Sohibul Muslimin, SMK yang berada di Tunjung Teja, dan SMK ini adalah dikelola yayasan, artinya swasta, Betul. dengan Pak Bayi Suhaimi. Selamat datang Pak di studio kami. Perkenalkan Pak, saya Beni Pak dari Banten Podcast. Pak Bayi, kita Bapak juga menyaksikan tayangan debat Pilgub kemarin, pasangan Pilgub kemarin. Salah satu yang menarik di kalangan dunia pendidikan adalah sekolah gratis yang diusung oleh paslon nomor 2 Pak Andra Soni. Tapi kemudian juga itu menjadi, sekolah ini menjadi hal yang dibidik juga berbentuk subsidi kalau nggak salah. Dari paslon nomor 1 Bu Airin, begitu. Betul. Nah, yang ingin saya bahas lebih dalam adalah bagaimana sebenarnya kalau sekolah gratis ini diterapkan di tingkat swasta, di pihak swasta. Bagaimana respon dari sekolah SMK swasta menyambut gagasan sekolah gratis, Pak? Jadi begini Pak Beni. Siap. Saya memang ikut menyaksikan kemarin debat di TV, tapi kan kebetulan saya di rumah. Yang sangat menarik itu terkait dengan dunia pendidikan, di mana kedua pasangan calon ini saling menggagas, yang satu sekolah gratis, yang satu sekolah bersubsidi. Nah, saya sangat menarik di sini yang sekolah bersubsidi. Kenapa sekolah subsidi? Saya inginnya pemerintah itu tidak menggratiskan. Kenapa tidak menggratiskan? Khusus untuk swasta ya. Jadi kalau untuk negeri itu memang dari dulu sudah gratis, Pak. Sudah gratis gitu kan, karena ditunjang oleh beberapa program, beberapa kegiatan yang baik itu dari pusat ataupun dari provinsi gitu kan. Jadi dia ada subsidi, misalkan bantuan-bantuan alat peraganya gitu kan, mebelernya, RKB-nya gitu kan. Tapi itu semua terkonsen terhadap sekolah-sekolah negeri. Nah, untuk sekolah-sekolah swasta ini kan mungkin 2 tahun terakhir ini kita belum mendapat bantuan untuk itu gitu. Sementara sekolah SMK itu kan kejuruan, di mana itu adalah sekolah yang memang harus vokasi, skill gitu kan, supaya bisa ketika lulus itu kan bisa masuk ke dunia usaha, dunia kerja gitu kan. Untuk sementara ini kan penunjang untuk sarana prasarana belajarnya juga kalau untuk di swasta itu kan kita sangat minim sekali, dan bersumber dari ya anggarannya mandiri gitu kan, dari yayasan gitu. Sementara kita belum mendapat bantuan dari pemerintah. Kalau BOS, Pak, Gitu. Si SMK Bapak ini, Sohibul Muslimin ini nerima BOS nggak? Sama, menerima BOS, bahkan menerima BOSDA juga gitu Kalau kan. BOSDA itu kan dari provinsi. Iya. Kalau dari pemerintah pusat itu BOS. Nah, besarannya Pak? Besarannya kalau tidak salah 1,5 juta yang Untuk dari BOS. pusat untuk BOS. Dan itu peruntukannya itu untuk menunjang kegiatan-kegiatan di sekolah, kegiatan belajar mengajar, kegiatan-kegiatan kan karena kita menganut kepada kurikulum merdeka, itu kan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang harus didanai. Nah, sementara
untuk kebutuhan pembiayaan sarana prasarana, ya kalau untuk sekolah swasta kan dari mana Pak? Kalau tidak secara mandiri dari pihak yayasan itu. Nah makanya kenapa saya konsepnya, Nah disitulah kadang-kadang ada pembayaran dari siswa ya, uang bangunan. Nah ada uang bangunan, ada uang gedung segala macam, kan akhirnya seperti Karena itu untuk, gitu, untuk menutupi anggaran itu. Nah, saya inginnya konsep itu kan sekarang nih banyak sudah beberapa tahun terakhir pemerintah membuat sekolah-sekolah baru yang namanya unit sekolah baru, di mana anggaran itu kan sangat besar sekali Pak kalau untuk membangun sekolah baru negeri ya Pak ya. Misalkan kita untuk pembebasan lahannya sudah berapa miliar yang harus dikeluarkan untuk pembebasan lahan sekolah, unit sekolah baru. Belum untuk FS-nya, gitu. Belum untuk FS itu apa Pak? Feasibility study Pak, untuk kajian-kajian terkait dampak dari pembangunan sekolah itu. Terus pembangunan fisiknya, belum sarana prasarananya, gitu kan, mebelernya, alat peraganya, sarana-sarana penunjang lainnya. Coba kalau misalkan dalam satu anggaran USB itu mencapai sekitar 5 miliar, kalau kita bagikan ke sekolah-sekolah swasta untuk penyetaraan seperti sekolah negeri, mungkin siswa-siswa itu yang tidak tertampung di negeri, mungkin dia lebih baik sekolah di swasta atau setara ini dengan negeri, baik fasilitasnya, baik sistem pendidikannya. Karena apa? Karena ditunjang oleh pemerintah sebagai anggarannya. Gitu. Dan ketika pemerintah menunjang, maka swasta juga berani untuk menggratiskan. Berani juga untuk menggratiskan. Tidak mengambil biaya uang bangunan tadi ya. Dan kebetulan sekali, asalkan swastanya disupport juga untuk untuk penyetaraan infrastruktur kayak alat peraganya gitu kan. Sementara kami kan sekolah yang mempunyai dua jurusan kami itu agrobisnis pengelolaan hasil pertanian, APAP, dan multimedia. Sementara kita sangat minim sekali untuk alat peraga itu gitu kan, dengan tapi kita memaksimalkan supaya siswa ini bisa ketika lulus mereka bisa diterima di dunia usaha, di dunia pekerjaan begitu kan. Ya itulah kendala kami Pak gitu. Coba sekarang ada pembangunan penambahan RKB, ruang kelas baru untuk SMK negeri gitu kan. Sementara swasta gitu kan tidak diberikan ruang atau anggaran untuk itu. Gitu. Jadi ya semua pasti kan berasumsi ini sekolah negeri gratis. Ya udahlah mending ke negeri. Kenapa? Karena asumsinya seperti itu, siswa-siswa baru. Nah, di yayasan Pak Bayi sendiri, di tempat kerja Pak Bayi itu bagaimana kemudian sistem siswanya? Mereka lebih tertarik karena ke negerinya itu karena gratis, gratisnya. Iya, akhirnya kan pada ke sana. Nah, saya itu di yayasan saya itu kan ada sekolah SMP sama MTS-nya. SMP, MTS, sama MTS, sama SMK. Mudah-mudahan gitu kan, dengan lulusan dari SMP dan MTS ini bisa masuk ke SMK yang sudah ada di situ. Tapi kebanyakan siswa yang lulus dari kami itu kan ingin keluar Pak, ketika di SMK-nya ingin mencari sekolah negeri. Padahal sebetulnya di kami juga kan menggratiskan untuk sekolah itu gitu kan. Karena yayasan kami, sekolah kami itu kan sistemnya boarding. Kita ada pondok juga di situ, sambil mondok juga gitu kan. Karena ada beberapa program unggulan pondok juga di situ seperti tahfidz Quran, bahasa Inggris, bahasa Arab. Bahkan lulusan kedua kami juga sebetulnya sudah ada yang diterima di universitas di Turki Pak gitu. Itu udah berdiri, yayasan ini udah berdiri kalau yayasan berdirinya tuh 2017 Pak. 2017. Pembukaan siswa itu 2019. Memang kami masih 3 tahun ya. Masih 3 tahun. Sekarang udah ada berapa siswa SMP, MTS sama SMK itu Pak? Kalau untuk kita bicara SMK aja itu sekarang ada 120 Pak. 120. Nah, itu kan. Yang untuk kelas 12 ini coba bayangkan oleh Bapak, kami cuma punya siswa 18 dengan 2 jurusan.
dua kelas itu, Pak. Berarti kan cuma 9 siswa. Kalau untuk SMP-nya banyak. Kalau SMP alhamdulillah gitu kan banyak karena mereka juga kan karena orang tua itu ya sambil mondok juga di situ. Nah, kalau untuk ini Pak, di daerah lokasi Bapak itu ada berapa SMK negeri yang berdekatan? SMK negeri memang satu Pak, SMK 1 Tunjung Teja. SMK 1 gitu. Tunjung Tapi Teja. berderetnya sekolah swasta di situ sangat banyak sekali. Oh, yang yayasan juga banyak, yayasan yang SMK-nya. Gitu, ya. SMA SMK-nya. Ada berapa kira-kira banyak itu? Mungkin sekitaran 5 sampai 7 lah gitu. Tapi masih mendominasi masuk masyarakat negeri. Ke SMK 1 iya, negeri. Ke SMK negeri gitu kan, karena apa ya mungkin tadi itu ya Pak ya. Dan bahkan sebetulnya kalau kita bicara berkeadilan, justru sekolah negeri ini diisinya oleh orang-orang yang kalangan ekonominya menengah ke atas Pak. Gitu. Maksudnya sementara gimana? Swasta justru orang-orang di ekonomi bawah. Kenapa SMK negeri di Klisi menengah ke atas? Ya karena kan mungkin nggak tahu juga karena mungkin konsepnya gratis itu mungkin Pak. Terus karena negeri, di mana sekolah negeri itu pasti akan menjadi satu sekolah yang boleh dikatakan unggul seperti di swasta, mungkin dari sistem pendidikannya, dari perlengkapan sarana prasarananya, mungkin asumsinya bisa lebih mudah begitu kan ketika lulus untuk mencari kerjanya gitu kan, sementara dari pihak swasta kan justru yang banyak masuk di sekolah kami itu di kalangan ekonomi menengah ke bawah. Karena mereka tidak masuk ke SMK negeri. Nah, ya, itu kurang lebih gitu. Seperti itu ya. Nah, nggak tahu sistem perekrutan PPDB-nya seperti apa juga kan, mungkin di balik layar saya juga nggak paham. Karena mungkin Bapak juga mendengar lah sekolah-sekolah yang favorit untuk negeri itu kan ada beberapa. Bayangkan ada yang bawa mobil sekolahnya kan, ya setidaknya atau mungkin bawa motor yang sudah seperti itu gitu kan. Artinya tercela pemerataan dalam konteks gratis ini harusnya lebih ke arah masyarakat yang tidak mampu sebenarnya kan. Sebetulnya harusnya arahnya ke sana gitu kan. Kalau yang mampu udah biarin ke sekolah swasta atau sekalian ke mana gitu ya yang berbayar gitu. Kurang lebih maksudnya seperti itu Pak ya. Maksudnya seperti itu. Jadi kan mungkin konsep yang kalangan ekonomi menengah ke atas ini kan atau sebetulnya swasta juga tidak kurang baik amat gitu kan. Untuk sistem pembelajarannya juga banyak sekolah-sekolah swasta yang memang sudah mumpuni dan setara dengan negeri gitu. Oke. Tapi kalau bicara tentang bahwa swasta di pihak Sohibul Muslimin tadi di SMK Sohibul Muslimin juga menerima BOS dan BOSDA. BOS itu 1,5 kisarannya sama 250 berapa? 250 untuk BOSDA. Per siswa per tahun. Cukup tidak Pak untuk operasional sekolah, artinya untuk kebutuhan peruntukannya ya? Sesuai peruntukannya itu cukup untuk berlangsungan. Ya dengan kondisi dan situasi yang memang itu ya harus kita cukupkan Pak. Karena apa? Karena ya kita mau minta anggaran tambahan dari mana lagi, sementara kan porsinya itu peruntukannya apa aja sih Pak? Untuk honor, honor pegawai, honor guru ya. Sama jadi untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Termasuk seragam gitu nggak Pak? Pengembangan kurikulum gitu kan, untuk buku gitu kan, BOSDA itu kan dari situ kan. BOS itu kan peruntukannya untuk ke situ gitu. Tapi kalau untuk pembangunan perbaikan gedung, fasilitas itu tidak boleh ya? Itu tidak boleh gitu kan. Dan itu harus mandiri ya. Nah, itu kan harus dibiayai oleh idealnya nih bahwa itu memang harus disupport oleh pemerintah dan mengalihkan dari dana-dana pembangunan RKB negeri. RKB dengan USB itu gitu. Jadi RKB itu stop. RKB negeri nih. USB negeri. Memang kan ada program pemerintah yang mungkin di setiap satu kecamatan tuh harus ada SMK dan SMA negeri. Gitu satu kecamatan. Satu kecamatan gitu kan. Tapi bagaimana ketika kecamatan itu letak
lokasi pembangunan gedung USB itu berdempetan dengan sekolah negeri yang di sebelah kecamatannya lagi. Ditambah lagi ada beberapa sekolah-sekolah swasta juga di situ, begitu kan. Tapi memang di satu Angkat- kecamatan itu harus dibatasin Pak menurut saya. Nah, Jumlah betul, swastanya. Betul, Misalkan SMK-nya satu. betul. Kita bicara SMK ya. Iya, iya. Maka yayasannya juga harus dibatasi. Idealnya berapa tuh Pak menurut Bapak? 2 apa 3 yayasan apa 4? Ya mungkin maksimal satu kecamatan itu kalau memang idealnya banget sekitar 3 atau 4. 3 tuh yayasannya ya, apa Yayasan. swastanya ya? Sekolah, lembaga sekolah swasta ya. Swastanya. Gitu ya. Berarti 4 sama 1 negeri Iya, ya. iya. Artinya itu untuk menampung semua kebutuhan Ya, masyarakat Ya. yang ingin menyekolahkan Ya. anaknya. Baik. atau kita kajinya seperti ini Pak. Berapa sekolah yang ada di kecamatan, sekolah SMP negerinya? Kan di kecamatan itu ada SMK 1, misalkan SMP 1, SMP 2, SMP 3, bisa jadi ada di dalam satu kecamatan itu, Pak. Gitu. Misalkan SMP 1 Tunjung Teja, ada SMP 2 Tunjung Teja gitu kan. Nah, bisa jadi sekolah itu kan banyak juga SMP-nya di sana. Nah, kita tinggal menganalisa berapa jumlah sekolah SMP negeri yang ada di kecamatan itu. Nah, untuk menutupi penerimaan siswa baru yang untuk SMK itu, SMA SMK itu gitu. Ya, Pak Bayi ini begitu paham karena memang beliau ini pensiunan dari ASN di Dinas Pendidikan. Jadi wajar kalau Pak Bayi ini sahabat paham. Ya. Pak diminum dulu Pak. Oh iya. Nah, jadi masih ada durasi. Ya. Kondisinya bagaimana kemudian saya sih lebih cenderung gini, kalau memang programnya adalah sekolah gratis, Ya. maka benar tidak sekolah gratis ini akan bisa dilaksanakan. Nah, sebenarnya itu Pak. Ya. Kalau memang itu bisa dilaksanakan, kalau saya lihat tadi paparannya, Ya. sebenarnya bisa dilaksanakan Ya. asal Ya. pemerataan terjadi Iya, benar-benar, Pak. pemerataan dan berkeadilan untuk di dunia pendidikan ya antara swasta dengan negeri itu betul-betul disetarakan. Gitu Jadi kan. tidak ada lagi tuh rebutan ke SMK itu, negeri terus iya konsepnya donasi, kan seperti sampai itu. ujung-ujungnya kita tahu bahwa ketika proses masyarakat berjubel untuk ke negeri, kami di media Pak Ya. sering memantau bahwa itu ada keterlibatan orang-orang yang berkepentingan masuk sekolah negeri. Ya. Ini ada di bawah meja Pak. Saya kan oknum-oknum. Nah, itu kan seperti makanya kata saya kenapa sekolah negeri itu baik SMA maupun SMA, SMK itu banyak yang minimal punya kendaraan, dia bisa bawa mobil gitu kan, ya walaupun parkirnya dilarang di sekolah kan dia bisa parkir di luar atau motor gitu kan. Sementara untuk sekolah-sekolah swasta kadang-kadang kan cuma diantar orang tuanya saja Pak gitu kan, karena tidak punya kendaraan. Nah, kan seperti itu. Makanya saya juga ingin adanya proses penjaringan di PPDB ini, sistemnya gitu kan atau regulasinya ya mungkin diatur seini mungkin begitu Pak. Tapi zonasi itu udah tepat. Memang zonasi sudah tepat gitu kan, mungkin atau dari misalkan pekerjaan orang tuanya, penghasilan ininya, jadi kan bisa melihat kita di situ Pak. Oh ini masuk ke kalangan mana nih, menengah, oh ini kalangan atas gitu kan, oh ini ke bawah, kan mungkin bisa. Tinggal nanti tantangannya adalah bagaimana swasta kemudian bisa mengejar lulusan-lulusannya, branding pembelajarannya berkompetisi kan dengan negeri sebenarnya. Kalau udah semuanya sama. Ya, cuma saya juga menambahkan begini, kan kalau dulu saya di ASN waktu 2017 sampai 2018 itu ada namanya hibah. Dan hibah dari provinsi itu hibah untuk lembaga pendidikan baik SMP, SMA, SMK swasta. Di hibah itu kan karena tidak ada keterkaitan ini dimasuk di dalam satu program
dan kegiatan di luar daripada itu anggarannya, maka tapi nggak jadi masalah, hibahnya jangan berupa uang gitu kan, tinggal Barang. sekolah swasta itu bisa mengajukan apa kekurangan kebutuhan yang itu, makanya diajukan biar kami sekolah swasta bisa menjadi hanya penerima manfaat saja. Kalau memang itu nanti dipandang takut ada apa, misalkan ada penyimpangan atau anggaran. apa, lebih baik kita dari pihak swasta, sekolah-sekolah swasta jadi penerima manfaat sesuai misalkan sekolah kami kebutuhan RKB 3 lokal beserta mebeler dan sarana penunjang lainnya. Sokanya Nah, sok aja silakan pemerintah tuh bangunkan kami gitu kan dengan anggaran berapapun, ya kami hanya menerima kunci saja gitu sebagai penerima manfaat. Saya mungkin program itu tuh ya saya mudah-mudahan dengan siapapun gubernurnya bisa dijalankan kembali. Ya, gitu. Itu untuk khusus untuk sekolah swasta ya. Itu kan bisa programnya masuk ke dananya dana hibah seperti itu. Dan saya rasa ini mewakili banyak pandangan dari teman-teman di pengelola yayasan sekolah swasta, Pak. Iya, SMK. Mudah-mudahan satu frekuensi sama dengan Bapak, kecuali ya kita yang sudah punya branding kelas tinggi. Nah, swasta yang memang udah kelas level sekolah kayak Nurul Fikri kayak itu mungkin kan mereka punya pandangan lain. Pandangan. Saya punya pandangan lain. Nah, terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama Pak Beni. Dan mudah-mudahan obrolan kita ini menjadi titik cerah. Amin, dan amin. Menjadi bahan masukan buat berbagai kalangan pemangku kebijakan. Ya, amin, amin. Karena ini bagaimanapun adalah Bapak keterwakilan dari guru SMK swasta. Betul. Sahabat Banten Podcast, itu tadi perbincangan kita dan mudah-mudahan ini membawa manfaat buat kita semua warga Provinsi Banten yang sebentar lagi akan menghadapi pemilihan gubernur 27 November 2024. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak.